Babun nahyi. Ya. Babun nahyi an tarkin nari fil baiti 'inda an-naumi wa nahwihi. Sawa'un kanat fi sirajin aw ghairihi. Di sini bab menerangkan mengenai pelarangan atau melarang dari membiarkan api hidup di dalam rumah. Biarkan hidup. Ketika ditinggal tidur. Atau apakah api itu ada di dalam lampu, api di lampu, zaman dulu lampunya pakai api, atau di selain lampu, maka hendaknya dimatikan. Jadi ini bagaimana adab-adabnya atau tata caranya orang itu kalau tidur, hendaknya api itu dimatikan. Ini berbahaya. Walaupun itu ada di lampu ataupun di dapur, itu hendaknya juga dimatikan. Takutnya nanti itu api itu akan membakar rumah. Jadi bagaimana Nabi itu Masya Allah memberi arahan yang betul-betul keamanan yang sedetail-detail mungkin kepada umat ini biar selamat umatnya. Saking sayangnya beliau ini kepada umat. Ini ibu kamu pun mungkin nggak ngomong begitu loh, nggak mikir itu. Jadi semua kebakaran itu kan gara-gara keteledoran. Biarkan api, ada seseorang membiarkan lilin, biarkan saja, itu lilinnya ditaruh di meja. Pagi-pagi bangun-bangun, mana kok gelap sekali? Kubur Kang ini. Astagfirullahaladzim. Paham dah. Jadi jangan begitu. Walaupun lilin, jangan sampai begitu. Kalau sudah tidur, matikan saja. Itu yang paling aman. Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata baginda Nabi, la tatruku janganlah kalian meninggalkan an-nara api fi buyutikum di dalam rumah-rumah mereka. Khina tanamuna dikala kalian semuanya sama tidur. Kalau sebelum tidur matikan dulu baru tidur. Jangan dibiarkan kalian tidur rumah masih apinya masih menyala, berbahaya. Muttafaqun alaih. Ini bukan hanya urusan keamanan, bahkan kadang-kadang urusan lampu ini pun juga begitu. Katanya kalau orang tidur itu lampunya dimatikan, maka otaknya itu bisa istirahat. Otaknya betul-betul istirahat sehingga bangun itu seger, enak. Tapi kalau orang ini tidur lampunya masih dihidupkan, maka masih otaknya ini 40%-nya masih aktif. Akhirnya tidur-tidur kok capek sekali, kenapa ya ini tidur capek. Lah kamu lo belum tidur. Ya. Tubuhnya tidur, otaknya masih belum tidur. Lah otaknya enggak tidur, capek. Jadi ini masalah irsyadnya Nabi ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan kadang-kadang sebagian penyakit itu dengan lampu itu berbahaya. Kalau lampu hidup, penyakitnya malah tambah. Seperti orang kena tetanus. Enggak boleh kena lampu. Kalau ada lampu, maka akhirnya tetanusnya jadi kena. Jadi apa itu? Parah, hati marah. Seperti orang kena penyakit mata itu. Penyakit mata itu enggak boleh kena lampu. Kalau kena lampu nanti tambah parah juga. Maka gelap itu ada satu keistimewaan tersendiri untuk kesehatan dan untuk keamanan. Ketika lampu itu di dalam rumah dimatikan, ya maling mau masuk, takut. Ini tuan rumahnya melek apa enggak melek ya? Bingung. Kalau maling curiga seperti itu, maling tidak berani masuk. Tapi kalau lampunya hidup, maling lihat, oh tidur semuanya, masuklah dia. Masuk. Bahkan dalam rumah sudah dilihat, pintu keluar sana, pintu itu sini, sama maling malah dimatikan sekalian. Tapi dia sudah tahu jalan. Itu ini tak kasih tahu ilmu maling. Coba
Ya kayak begitu. Tapi sebaliknya kalau maling ngintip di rumah, oh nggak ada. Dia nggak bisa melihat mana tempat keluar, mana tempat masuk, mana kamar, tidak bisa melihat. Gelap. Nah, di dalam rumah dimatikan, maka maling pun jadi tidak berani masuk. Jadi Masya Allah, ini irsad Nabi ini luar biasa ini. Ini belum lagi kalau yang bisa memikirkan yang lebih dalam lagi, maka akan nampak muncul lagi hikmah-hikmah daripada petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Musa, ikhtaraqa telah terbakar baitun, satu rumah bil Madinah di Madinah, ala ahlihi atas keluarganya, atas keluarganya beserta keluarganya, minal laili di waktu malam, beserta penduduk rumahnya, minal laili di waktu malam. Walamma khuddisa, ketika diberitai Rasulullah SAW bisya'nihim, dengan keadaan mereka. Qala, maka bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, inna hadhihin nar, sungguhnya api ini, aduun adalah musuh lakum untuk kalian, maksudnya berbahaya untuk kalian. Fa idza nimtum, bila mana kalian tidur, fa'adfi'uha, maka hendaknya kalian matikanlah api itu, muttafaqun alaih. Ini berbahaya api itu. Maka hendaknya dimatikan sebelum tidur. Jika orang tidur itu orang tidak terjaga untuk menjaga kondisi rumah. Tahu-tahu sudah terbakar. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadtu, tutupilah al-ina awadah, wa auqi'u, dan tadilah as-siqa awadah minum. Dulu wadah minum itu terbuat dari kulit, sehingga ditali dengan itu, ikatnya ditali. Wa aghliqu, dan tutuplah al-baba, pintu. Penting ini. Pintu itu kalau ditutup, dikunci setiap malam dengan membaca bismillah, setan-setan enggak masuk. Dibiarkan terbuka, enggak baca bismillah, setan masuk. Bangun-bangun sudah banyak tali-tali setan di rambut kamu. Tidurlah yang lama, subuhnya masih lama. Itu. Nanti kalau ada sampai nanti dikencingi itu telingamu, sehingga susah untuk bangun. Sudah bangun-bangun, subuh dibangunkan, muter balik lagi. Itu setan itu. Itu sudah kena setan, kena sihirnya setan. Maka hati-hati, ditutup. Ya kalau hanya bolak-balik begitu, lah bagaimana kalau deleming? Hati-hati. Ini Masya Allah. Ini kadang-kadang satu keluarga itu berantem habis-habisan, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara wadah-wadah minum, wadah-wadah makanan enggak ditutup dengan bismillah. Sehingga setan masuk di situ ikut makan, akhirnya jadi setan semuanya, berantem satu sama lain. Sudah. Makanya ditutup. Belum lagi dari segi kesehatan nanti sudah jelas. Segi keamanan juga begitu. Wa adfiku, dan matikanlah as-siraja, dan padamkanlah as-siraja, lampu. Fa inna syaitan, setan kan. Fa inna syaitan, maka sungguh setan, la yahillu, tidak bisa membuka siqaan kalau sudah ditali, dan tempat minum, wala yaftahu, dan tidak bisa membuka baban, pintu, wala yaksifu, dan tidak dapat membuka inaan, wadah. Fa illam yajid, bila mana tidak menemukan ahadukum, seorang dari kalian, illa ayya'rudu, atau illa ayya'ridu, atau ya'rudu, sama aja. Illa ayya'rudu, kecuali hanyalah dia itu memalangkan, menaruh ala inaihi, di atas wadahnya dan kayu saja, wa yadhkura, dan dia membaca ismallah, namanya Allah, bismillah, fal yaf'al, maka hendaklah berbuat. Itu setan sudah tidak bisa lagi membuka. Fa inal faisiqata, maka sesungguhnya binatang kecil yang fasik, maksudnya adalah tikus, tudrimu, dia ini membakar, ala ahlil baiti, di atas suatu keluarga, ahlul bait, baitahum, rumah mereka, rawahu Muslim. Al faisiqah, al-fa'rah adalah tikus, wa tudrimu, dan maknanya tudrim, tukhriku adalah
membakar. Kadang-kadang tikus itu ada suka makan ini minyak. Nah, suka makan minyak. Dia geret minyak itu, padahal minyak itu ada lampunya. Akhirnya jatuh, pecah, pior, udah habis, sampai mana-mana. Kadang-kadang begitu tikus itu. Lah kalau listrik, sekarang listrik apa? Loh, itu listrik konsleting itu gara-gara dimakan tikus pula. Nabi itu nggak salah pokoknya kalau sudah Allah mengatakan itu. Tikus itu bahaya itu. Kerit, dua-duanya tergandeng, digandengkan sama tikus, jeret. Nah, terus terbakar, seneng dia. Kobong dah. Habis satu rumah. Ya, kalau Nabi itu nggak salah. Ini sudah sering terjadi. Apakah itu di rumah dan di mana, pokoknya kalau sudah tikus itu makan kabel. Itu makan kabel. Nah, kok tikusnya nggak kesetrum? Ya tanya sendiri kenapa kalau dia nggak kesetrum. Yang jelas sudah seperti itu. Kamu lihat kabel-kabel rusak gara-gara makan tikus. Semuanya. Masya Allah. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.